Malam di rumah sakit selalu punya suasana yang berbeda. Saat semua pasien sudah tertidur, lorong-lorong panjang yang siang tadi ramai kini berubah menjadi senyap. Lampu neon redup berkelip di sudut, suara alat monitor berdetak pelan di ruang perawatan, dan aroma obat bercampur desinfektan memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk siang dan sunyinya malam, ada sosok yang selalu terlihat bekerja, seorang OB yang dikenal rajin, namanya Pak Samin. Hampir setiap malam ia terlihat mendorong troli pel, membersihkan lantai, mengatur tempat sampah, bahkan menyapa perawat dengan senyum tipis. Banyak karyawan baru mengira Pak Samin adalah petugas senior di rumah sakit itu. Ia selalu muncul di malam hari, bekerja tanpa lelah, dan menghilang menjelang subuh. Tapi yang aneh, tak seorang pun tahu jam masuknya. Ia tidak pernah absen, tidak pernah menandatangani daftar hadir, dan tak pernah ikut kumpul pagi. Pak Samin kerja di shift mana? Ya, tanya seorang perawat baru suatu malam. Perawat lama yang duduk di ruang jaga hanya menatapnya, lalu tersenyum tipis tanpa menjawab. Karena tak mau menimbulkan curiga, perawat itu diam. Tapi rasa penasarannya makin besar setiap malam ia melihat sosok Pak Samin lewat di depan ruang jaga dengan langkah tenang dan kepala sedikit menunduk. Sampai akhirnya, malam itu, rasa penasaran berubah jadi ketakutan. Saat jam menunjukkan pukul 2:13 dini hari, listrik rumah sakit tiba-tiba padam beberapa detik. Lampu darurat menyala temaram, dan dari ujung lorong terdengar suara roda troli berdecit pelan. Tapi kali ini, tak ada siapapun di sana. Suara itu tetap bergerak, makin dekat, makin jelas, seolah troli itu sedang didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam berikutnya, suasana rumah sakit terasa lebih mencekam dari biasanya. Hujan turun deras di luar, membasahi jendela koridor yang panjang dan gelap. Jam dinding menunjukkan pukul 1:45 dini hari. Sebagian besar perawat sudah tampak lelah. Hanya tinggal 2 orang yang berjaga di ruang UGD. Salah satunya adalah Rina, perawat baru yang beberapa hari ini terus memikirkan sosok Pak Samin. Ia merasa aneh karena tak pernah melihat lelaki itu berbicara dengan siapapun selain sekadar mengangguk. Tapi yang paling membuatnya tak tenang adalah satu hal kecil. Setiap kali Pak Samin lewat, udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin menusuk, seperti angin yang keluar dari ruang pendingin mayat. Rina mencoba menepis pikiran itu, tapi malam itu sesuatu terjadi. Sekitar pukul 2:10, dari monitor CCTV yang menggantung di ruang jaga, ia melihat sesuatu. Sosok Pak Samin tampak berjalan di lorong belakang, mendorong troli pel seperti biasa. Tapi, langkahnya aneh, tidak menapak, ia seperti melayang. Bayangannya tak terlihat di lantai. Kamu lihat gak? Bisik Rina ke rekan jaga di sebelahnya. Namun sebelum sempat dijawab, layar CCTV tiba-tiba bergetar, lalu mati. Rina panik, ia segera berdiri dan memutuskan untuk memeriksa lorong belakang itu sendiri. Lampu di sana berkedip lemah, sebagian bahkan padam. Lantai basah, berbau karbol, tapi tak ada siapapun. Hanya ada troli pel di tengah lorong, basah, dan masih meneteskan air ke lantai. Di atas troli itu, tergeletak sesuatu. Sebuah seragam OB, basah, kusam, dan di bagian dadanya tertera nama, Samin. Saat Rina hendak mundur, terdengar suara berat berbisik di telinganya. Jangan diinjak airnya, tubuhnya langsung kaku. Perlahan ia menoleh, dan di ujung lorong yang gelap, tampak sosok Pak Samin berdiri membelakanginya. Bajunya basah kuyup, kulitnya pucat seperti direndam air terlalu lama. Troli di depannya berderit pelan, bergerak sendiri. Rina ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Saat ia mundur satu langkah, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia hidup. Kulitnya biru, mata terbuka lebar, dan dari hidungnya mengalir air bening seperti dari paru-paru yang tenggelam. Aku masih harus bersihin ruang jenazah, belum selesai. Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap, meninggalkan genangan air dingin di lantai yang membentuk jejak kaki menuju ruang mayat. Keesokan paginya, Rina datang dengan wajah pucat. Ia tidak tidur semalaman. Begitu shift pagi masuk, ia langsung menemui kepala bagian kebersihan rumah sakit untuk menanyakan tentang Pak Samin. Namun jawaban yang ia dapat membuat darahnya berdesir dingin. Pak Samin,
Kamu salah, nak. Pak Samin itu udah gak kerja di sini. Sudah meninggal 3 tahun lalu. Rina terpaku. Menurut keterangan, 3 tahun lalu terjadi kebakaran kecil di ruang penyimpanan rumah sakit. Api tidak besar, tapi banyak asap tebal. Saat semua karyawan dievakuasi, satu orang tidak sempat keluar. Pak Samin, petugas OB yang saat itu sedang membersihkan ruang jenazah. Ia pingsan karena asap dan ditemukan tewas keesokan paginya. Sejak kejadian itu, ruang jenazah tempat ia bekerja tidak pernah terasa sama lagi. Beberapa perawat sering mencium bau karbol menyengat tengah malam, mendengar suara ember terguling, atau melihat bayangan seseorang sedang mengepel lantai di CCTV. Tapi setiap kali diperiksa, tak ada siapapun di sana. Rina menelan ludah. Ingatannya tentang malam kemarin masih jelas. Suara langkah, troli yang berdecit, dan bisikan lirih yang memohon jangan menginjak airnya. Sore itu, sebelum pulang, Rina memberanikan diri untuk pergi ke ruang jenazah. Ia membawa bunga melati dan menaruhnya di dekat pintu. Perlahan ia berbisik, "Pak Samin, kalau Bapak masih di sini, istirahatlah. Rumah sakit ini sudah bersih, seperti yang Bapak mau." Hening sejenak, lalu terdengar suara air menetes dari langit-langit. Pelan sekali, dan sesaat kemudian, troli yang terparkir di sudut ruangan bergerak perlahan, seolah didorong tangan tak terlihat, menuju pintu keluar. Air yang menetes berhenti, udara dingin hilang. Untuk pertama kalinya, ruang jenazah itu benar-benar sunyi. Sejak malam itu, tak ada lagi yang melihat sosok OB yang membersihkan lorong di tengah malam. Tapi setiap kali hujan turun deras dan listrik berkedip, beberapa perawat mengaku masih mencium bau karbol samar di udara. Seakan ada seseorang yang sedang memastikan rumah sakit itu tetap bersih. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Rina sudah mulai terbiasa dengan suasana rumah sakit malam hari. Tak ada lagi gangguan. Tak ada bayangan lewat di CCTV. Dan lorong belakang kini terasa seperti tempat biasa, sunyi, tapi tidak menakutkan. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Setiap kali Rina mengepel lantai, air pel di embernya selalu berkurang lebih cepat dari seharusnya. Kadang-kadang, saat ia berpaling sebentar, pel yang tadi ia letakkan bisa berpindah posisi, seolah ada yang ikut membantu. Suatu malam, sekitar pukul 2 lewat sedikit, Rina sedang duduk sendirian di ruang jaga. Tiba-tiba, lampu lorong berkedip pelan sekali, tidak padam, hanya bergetar lemah. Dari arah ruang jenazah, terdengar suara roda troli, pelan, seperti suara kenangan yang kembali lewat. Rina berdiri, tapi kali ini tanpa rasa takut. Ia berjalan ke arah suara itu, langkah demi langkah, hingga sampai di ujung lorong. Lorong itu kosong, namun di tengah lantai yang bersih, ia melihat pel tua yang sudah berkarat, berdiri tegak bersandar di dinding. Di gagangnya, tergantung name tag lama bertuliskan, "Samin, petugas kebersihan." Rina hanya menatapnya lama, lalu dengan suara bergetar ia berbisik, "Terima kasih, Pak, rumah sakit ini sekarang bersih karena Bapak." Dan entah kenapa, saat itu juga, udara yang dingin berubah hangat. Aroma melati samar memenuhi lorong. Pel tua itu bergoyang pelan, seolah seseorang baru saja melewatinya, lalu berhenti. Sejak malam itu, rumah sakit itu menjadi tempat yang aneh tapi menenangkan. Kadang pasien yang dirawat sendirian di malam hari mengaku melihat sosok petugas kebersihan menenangkan mereka, membantu mengambilkan air, atau sekadar menepuk bahu sambil tersenyum. Tapi anehnya, tak ada satupun petugas yang mengenakan seragam seperti yang mereka ceritakan. Seragam abu-abu tua dengan papan nama, Samin. Mungkin, beberapa pekerja tak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap tinggal, menjaga tempat yang dulu mereka cintai. Bahkan setelah dunia tak lagi mengenali mereka.